Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hakim. Ini merupakan video presentasi dari pembahasan mata kuliah Ilmu Ma'ani materi yang ke-12, yaitu dengan tema pokok Al-Fasl wal Wasl wa Tahlilihima fin Nususil Arabiyyah. Baik, langsung saja kita ke pengertiannya. Sayyid Ahmad Al-Hashimi dalam karyanya Jauharul Balaghah mendefinisikan al-fasl yaitu tarku hadzal atfi. Sedangkan al-wasl huwa atfu jumlatin alal ukhra bil wawi wa nahwiha. Fasl menurut bahasa berarti menghilangkan kesamaran ucapan. Sedangkan menurut ulama balaghah ialah menggugurkan wawu ataf di antara dua kalimat. Sedangkan pengertian dari wasl ialah mendatangkan wawu ataf di antara jumlah huruf ataf yang dikehendaki dalam bahasa ini ialah huruf wawu, bukan selain wawu. Dari kutipan tersebut dapat kita pahami bahwa pembahasan fasl dan wasl hanya terbatas pada penggabungan kalimat menggunakan wawu. Karena menggunakan huruf wawu menunjukkan keserupaan mutlak, maka medan pembahasan yang dicangkup lebih luas. Bahkan pengatofan huruf wawu memiliki tujuan yang tidak jelas, berbeda dengan pengatofan yang menggunakan fa ataupun pengatofan yang menggunakan partikel summa. Yang keduanya memiliki faidah atau tujuan yang jelas. Oleh karena itu, para pakar balaghah hanya membatasi pembahasan fasl dan wasl pada penggunaan huruf wawu sebagai penghubung dua kalimat. Fasl dan wasl ini merupakan bagian dari pembahasan di ilmu ma'ani, yaitu ilmu mengenai dasar-dasar dan kaidah untuk mengetahui cara penyesuaian kalimat terhadap konteksnya agar serasi dengan tujuan yang dikehendaki penutur. Maka studi ini dirasa sangatlah penting agar setiap penutur dapat mencapai maksud sesuai dengan keadaan mitra tuturnya. Adapun untuk manfaat dari mitra tutur ialah mereka dapat memahami kalimat sesuai dengan maksud pembicara dan menghindarkan dari kesalahan dalam memahami informasi yang disampaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fasl dan wasl secara satu persatu. Mulai dari al-fasl dulu. Tadi kami sudah menuturkan definisinya, yaitu tarku hadzal atfu, menggugurkan huruf wawu ataf antara dua kalimat. Nah, dalam pembahasan tentang fasl ada tempat-tempat yang wajib di situ ada fasl. Tempat yang pertama yaitu kamalul ittisal, yaitu apabila di antara dua jumlah ada sisi persamaan yang sempurna. Artinya jumlah kedua menjadi badal dari jumlah yang pertama. Contoh kalimatnya seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'amin wa banin. Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang engkau ketahui,
Dia telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak. Nah, dari situ persamaannya antara dua jumlah tersebut sama-sama sempurna. Amaddakum bima ta'lamun dan amaddakum bi an'ami wa banin. Tempat yang kedua yaitu kamalul inqita, yaitu antara kalimat pertama dan kalimat kedua berbeda sama sekali. Seperti yang pertama, kalam khobari dan insya'i atau tidak ada keterkaitan makna antar keduanya. Contoh kalimatnya seperti Aliyun katibun wal hamamu ta'irun. Itu kita dapat membedakan kalimat yang pertama Aliyun katibun dan kalimat yang kedua wal hamamu ta'irun itu berbeda. Tempat yang ketiga yaitu sibu kamalul ittisal, yaitu kalimat kedua merupakan jawaban dari kalimat pertama. Contohnya seperti dalam surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan aku tidak mengatakan diriku bebas dari kesalahan, karena kesalahan sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Tempat yang keempat yaitu selanjutnya di sibu kamalul inqita, yaitu ada jumlah yang didahului dua jumlah yang sah untuk diatofkan pada salah satu dari jumlah itu karena adanya kecocokan dan tidak sah diatofkan pada jumlah yang satunya. Contohnya seperti kalimat wa tadhunnu Salma innani abghi biha badal araha fil dhalali tahimun. Dan Salma menyatakan bahwa aku mencari penggantinya. Saya menyangka bahwa ia sedang bingung dalam kesesatan. Selanjutnya tempat yang terakhir yaitu dinamai tawassut baina kamalai, yaitu jika tidak ada tujuan menyamakan dua jumlah dalam satu hukum karena adanya faktor pencegah. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 14. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan mengolok-olokkan mereka. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu al-wasl. Al-wasl huwa atfu jumlatin alal ukhra bil wawi wa nahwiha, yaitu menggunakan ataf. Penggabungan dua kalimat menggunakan huruf ataf wawu ada di dua tempat. Tempat yang pertama yaitu apabila ada dua jumlah yang sama dalam hal jumlah khobar atau insya dan di antara keduanya ada sisi persamaan yang berkumpul. Artinya kesesuaian yang sempurna dan tidak ada yang mencegah dari ataf. Contoh kalimatnya seperti dalam kalam khobar innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Dan contoh untuk kalam insya di surah At-Taubah ayat 82. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Dan biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.
Di contoh yang pertama, kalam khobar tadi menggunakan wawu ataf untuk menerangkan persamaan balasan. Dan contoh insya yang kedua yaitu untuk menerangkan sifat. Selanjutnya, tempat yang kedua yaitu kedua jumlah harus diwasolkan, karena ketika tidak diwasolkan dikhawatirkan akan terjadi kekeliruan jawaban. Contohnya seperti kalimat la wa syafahullah. Jawaban seperti contoh tadi, la wa syafahullah, itu menandakan bahwa dia belum sembuh dan semoga Allah menyembuhkan. Berbeda jika jawabannya tidak menggunakan wawu, la syafahullah misalkan. Yang dikhawatirkan dari jawaban itu yaitu akan menimbulkan makna yang ditanya mendoakan si fulan agar tidak sembuh. Nah, sekian presentasi mengenai fasal dan wasal. Semoga penjelasannya dapat difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.